Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir, boleh saudara mengangkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir, nanti dari Asyir akan memberikan love gift, kenang-kenangan buat saudara yang baru pertama. Ada yang baru pertama kali hadir? Ya, mungkin kalau ada nggak usah malu saudara. Welcome to the Happy Family Center. Setiap bulan saudara gereja Happy Family Center memberikan sub-theme, subtema saudara untuk membawa kita boleh sungguh terarah kepada kebenaran firman Tuhan yang berakar dengan kuat di dalam hati kita. Dan semuanya menopang mendukung tema tahun ini, tahun 2015, The Year of Living Victoriously. Tahun membawa kita hidup penuh dengan kemenangan. Dan saudara bulan ini, bulan Maret, Pak Hani sebagai gembala memberikan sub-theme-nya adalah Aim Higher. Bagaimana kita memiliki satu sasaran atau pencapaian yang lebih tinggi lagi. Kalau saudara ingin melakukan perubahan dalam hidup keluarga, saudara ingin ada pembaharuan, kebahagiaan seperti yang belum terjadi sebelumnya. Saudara sebagai pengusaha, pekerja, karyawan, siapapun saudara, mungkin kaum profesional, ilmuwan, atau saudara yang bekerja di pemerintah, saudara ingin juga mencapai satu kehidupan yang lebih baik. Dan juga khususnya secara rohani kita ingin hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka kita harus melakukan satu hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Sudah sekalian, adalah kebodohan. Einstein berkata adalah kebodohan. Kalau kita ingin mengalami perubahan yang lebih baik, tetapi kita melakukan sesuatu yang sama terus. Itu orang bodoh katanya. Saya pikir benar juga ya. Saudara mau simsalabim, saya mau berubah tapi bangun tetap males, kerja tetap males, ngamukan terus. Apanya yang mau berubah? Ya, kalau kita ingin mengalami satu perubahan, sudah sekalian yang lebih baik, maka kita juga harus melakukan perombakan-perombakan. Bapak Ibu saudara sekalian, kata aim, kalau saudara lihat di dalam kamus bahasa Inggris Webster Dictionary, salah satunya diterjemahkan sebagai artinya adalah sasaran. Dan di dalam dunia olahraga menembak atau keterampilan menembak, kata aim ini penting sekali. Diartikan sebagai satu ketepatan dalam menembak. Semakin tepat aim atau sasarannya, maka akan semakin sedikit peluru yang dikeluarkan untuk menjatuhkan lawan. Ya, sehingga tidak mubazir. Dalam dunia menembak juga ada istilah point blank. Yaitu asal nembak, nggak tahu ya. Black sudah poinnya. Tetapi sudah kalau aimnya jelas, maka betul-betul sudah sekalian sedikit sekali peluru yang dikeluarkan untuk bisa menjatuhkan lawan. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang mendukung, mata dan syaraf yang baik, perangkat yang mendukung, latihan saudara yang terus-menerus dilakukan dan lain-lain. Minggu yang lalu saya menyampaikan saudara sekalian aim higher. Saya mengambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Saya akan review sedikit. Pembahasan saya pada hari ini saya akan fokus nanti kepada Filipi pasal 4 ayat 1. Ya, saya akan review sedikit. Saudara, untuk kita bisa memiliki sasaran yang lebih tinggi, pencapaian yang lebih tinggi lagi dalam hidup ini, maka nomor satu syaratnya kita harus memiliki sasaran yang jelas. Saya bacakan dengan cepat Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Di sini sudah kita melihat ada aim yang sangat jelas dimiliki oleh seorang yang bernama Paulus. Sudah sekalian, dari seorang yang dulunya belum mengenal Kristus sebagai juru selamat, perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus mengubah aim, sasaran dalam hidup. Apakah saudara setelah menjadi anak Tuhan, aim atau tujuan sasaran hidup sudah berubah? Atau tetap aja cuma sekarang punya Yesus, ya dia bantu-bantu dikit lah. Apa begitu? Saudara, kalau saya memperhatikan Paulus, perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus mengubah aim dalam hidupnya. Dia menyebutkan itu dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Kristus. Bukan sebagai satu knowledge, satu pengetahuan. Oh ya, Yesus aku tahu lahir di Bethlehem toh. Anak perawan kan, perawan yang melahirkan. Bukan knowledge, tapi secara pribadi. Saudara, itu sebabnya pengenalan Kristus tidak boleh dipisahkan dengan kebangkitannya. Saya menyaksikan cuplikan dari satu wawancara, saudara, ya, dari seorang hamba Tuhan yang ditanya, kenapa kamu memilih Kristen? Saudara, saya bersyukur kali ini saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang diwawancara di Amerika. Saya dari tadi ingat-ingat masih lupa namanya. Ya, jawabannya tidak ngambang. Biasanya saudara, mereka yang menjadi pemimpin gereja-gereja mega church super besar, itu kalau ditanya oleh orang-orang dunia itu jawabannya ngambang. Apa kamu percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran? Bener ngambang saudara. Tapi ini sudah ditanya, kenapa kamu memilih jadi Kristen? Kenapa harus Yesus? Lalu dia berkata begini ya. Kalau misalnya dalam hidup saya kemudian mengakhiri kehidupan dan di dunia sana saya melihat ada persimpangan jalan. Atau taruhlah misalnya saya betul-betul, ini adalah satu cerita, dia berkata, saya menjalani hidup ini lalu saya tersesat. Lalu ketika ada persimpangan jalan kiri dan kanan, saya lihat yang satu memang kelihatannya dari mukanya orang pinter. Tapi sayang dia mati. Sementara saya lihat di persimpangan jalan yang sebelah kanan, saya lihat orang itu hidup bangkit dari antara orang mati. Lalu kemudian dia tanya sudah sama pewawancaranya, ini yang lihat banyak sekali orang dunia semua. Kalau you jadi saya, you pilih yang mana? Ikut orang mati, gak bisa bangun lagi? Atau ini yang pernah mati tapi bangkit kembali? Semua tepuk tangan. Itu alasan kenapa saya jadi Kristen. Itu alasan kenapa saya percaya Kristus. Karena dia bangkit dari antara orang mati. Amin saudara. Itu sebabnya tidak ragu sudah. Paulus berkata, this is my aim. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tidak ragu. Tapi bukan hanya itu, sudah ketika dia juga berkata di bagian yang kedua, aku juga ingin bersekutu dalam penderitaannya. Nah ini kurang laku saudara. Apalagi gereja mega church. Sepertinya sudah sepakat untuk tidak bicara penderitaan, tidak bicara kesusahan, tidak bicara penganiayaan, tidak bicara menemplak dosa. Mereka berkata orang sudah datang capek ke gereja, pulang kerja. Aduh harus lagi, Jadi saudara lihat, sekarang khotbah-khotbah populer tidak mau menemplak dosa. Tapi gereja Happy Family Center, gereja yang mau mengajarkan Injil yang utuh. Amin saudara. Jangan satu sisi aja, nanti gak laku loh. Coba saudara kalau punya duit dolar, ya dolar lagi tinggi banget. Wah saya punya dolar, 1 juta dolar US. Tapi cuma satu sisi aja, baliknya gak ada. Gak laku saudara, betul gak? Itu juga kekristenan. Kalau saudara cuma mau satu sisi aja, walaupun yang ikut banyak, jangan ikut. Kekristenan ada 2 sisi. Amin saudara, ya. Paulus berkata yang ku kehendaki adalah bersekutu dalam penderitaannya. Yesus sendiri berkata jika kamu tidak menyangkal dirimu, tidak memikul salibmu setiap hari, every day.
Bukan saudara seminggu sekali. Ya kalau saya ingat ke gereja sambil ngantuk-ngantuk. Enak loh HFC itu AC-nya dingin jadi aku bisa tidur juga ya. This is not the place saudara ya buat saudara tidur, bukan. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus berkata kalau kamu tidak menyangkal diri memikul salibmu setiap hari, kamu tidak bisa mengikut aku. Lalu apa arti bersekutu dalam penderitaan Kristus? Menyangkal diri dalam aplikasi hidup. Saudara pengusaha. Pengusaha saudara kalau tidak hati-hati maka akan orientasinya adalah kepada hasil. Oh pokoknya hasilnya bagus, kaya, gak peduli proses. Padahal buat kita anak-anak Tuhan proses sangat penting. Saudara yang sudah pikir pokoknya hasilnya cepat, kaya, udahlah kong kali kong, nyogok sini, nyogok sana, gak jujur sini, gak jujur sana. Pokoknya hasilnya bagus loh. Nah ini. Menyangkal diri saudara harus berani berkata tidak. Terhadap dosa, terhadap keinginan daging. Seorang bapak saudara pernah ngomong sama istrinya begini. Coba sih cari mana ada sih laki-laki yang enggak nyeleweng. Ngomongnya begitu. Biasa. Suami itu setia sama istri tapi di luarannya dia punya. Tapi gak bilang-bilang. Sama kayak di kelas itu biasa nyontek. Pokoknya yang penting bagus kan ulangannya. Yang penting saya tetap setia sama istri. Saya keluarin uang untuk anak, pendidikan, gak ada yang kurang. Tapi di luar saya jajan-jajan boleh kan? Nah itu. Gak ada laki-laki yang gak begitu tuh gak ada. Saya bilang kamu lagi bilang sama siapa? Bagaimana dengan suami saya bilang. Oh ya gak tahu Bu, itu cuma kata orang. Nah, menyangkal diri sudah berani berkata tidak. Oh itu gaya dunia. Tapi saya sebagai suami Kristen yang takut Tuhan. Saya berani berkata tidak terhadap perselingkuhan, percabulan. Bagaimana dengan anak muda di sini? Ini musim pornografi luar biasa saudara. Udah gak ada halangannya, gak ada batasnya. Semua lihat, semua mode begitu. Saudara pemuda ataupun siapapun sudah yang sudah dewasa termasuk ya. Sudah berani berkata tidak. Sampai berkata kalau matamu membuat engkau jatuh dalam dosa, cungkilah. Artinya apa? Apa cungkil sungguhan tidak. Jangan dilihat gitu maksudnya. Bola ada di tangan kita. Kita sudah punya pilihan. Sudah mau lihat atau tidak itu. Kalau sudah berkata habis gimana ya semua udah begitu saya juga. Loh itu mata-mata saudara kok. Sudah mau bilang enggak ya jangan buka. Itu aja. Itu sebabnya sudah bersekutu dalam penderitaannya. Berbicara saudara kita tidak ikut gaya orang dunia. Dalam usaha, dalam dagang, dalam sekolah, kuliah. Berapa di sini kuliah nggak pernah ngerjain PR, nggak ngerjain tugas. Ada orang lain yang bikin. Dulu saya satu kelas saudara sama satu hamba Tuhan. Nggak pernah bikin paper. Papernya dibikinin semua sama timnya. Tesisnya dibikinin semuanya. Waduh berarti gelarnya juga gelar pinjaman aja kan. Bapak Ibu sudah menyangkal diri berani berkata tidak terhadap segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu enggak betul. Aim yang ketiga Paulus berkata yang ku kehendaki menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Artinya saudara bukan kita serupa dengan kematian Kristus semua disalib, bukan. Tapi kematiannya membawa berkat. Kematiannya saudara memenangkan begitu banyak jiwa bahkan menyelamatkan manusia di dunia ini. Apa aim saudara? Apa tujuan hidup saudara hanya supaya kaya, masa bodoh dengan orang lain? Bapak Ibu saudara sekalian. Itu yang harus benar-benar sasaran yang jelas ada dalam hidup kita. Bagian yang kedua saya bahas nanti kalau saudara mau lebih detail. Ya pesan CD-nya, DVD-nya saya sampaikan dengan detail. Yang kedua supaya saudara memiliki aim higher. Maka kita harus melatih diri agar sasaran itu tercapai. Saudara walaupun udah punya aim, sasarannya jelas. Tapi nggak pernah latihan, ya nggak bisa. Saudara harus berlatih. Paulus berkata aku mengejar sasaran karena belum sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Untuk saya bisa mencapai aim itu, aku melupakan apa yang di belakangku. Buat Paulus, apa yang ada di belakangnya adalah keberhasilan dalam seluruh aspek. Dia dari suku Ibrani asli, suku Benyamin, orang Ibrani asli, disunat hari ke-8, kesalehan dalam hal menjalankan Taurat tidak bercacat.
Paulus juga orang kaya loh saudara, karena dia punya warga negara Rom. Yesus dilahirkan oleh seorang tukang kayu. Jadi dia nggak punya warga negara Rom. Itu menentukan. Paulus bisa bangga sudah dengan kekayaan, dengan kesalehan hidupnya, dengan posisi status sosialnya, dan juga dia punya kekuasaan. Dia bisa punya surat kuasa untuk menganiaya orang Kristen. Luar biasa orang ini. Tetapi sudah perjumpaan dengan Kristus mengubah semuanya, aku lupakan semua yang di belakangku. Saudara kalau saudara selalu ingat, oh saya dulu punya pabrik paling besar, aku dulu punya toko paling besar, aku dulu. Sudah nggak mungkin bisa aim higher. Lupakan apa yang di belakangmu, bukan hanya keberhasilan termasuk kegagalan kita. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi. Tidak hanya asal berlari. Paulus berkata, aku tidak hanya asal pukul aja seperti petinju yang asal pukul. Seperti penembak yang point blank asal nembak aja. Aku bukan pelari yang bukan hanya asal lari aja. Tapi ada sasaran yang jelas. Nah itu sebabnya hari ini saudara saya akan masuk pada bagian yang ketiga. Aim higher. Setelah memiliki sasaran yang jelas. Melatih diri agar sasaran tercapai. Maka yang ketiga adalah kita harus memperlengkapi diri lebih dari waktu sebelumnya. Sudah nggak punya perlengkapan yang berbeda dengan sebelumnya, jangan bermimpi aim higher. Saudara mau toko saudara itu lebih laris, tapi yang dijual itu aja, caranya begitu-begitu, marketingnya, jangan mimpi. Sudah harus memiliki perlengkapan yang lebih dari waktu sebelumnya. Amin. Sekarang mari saya ajak kita membaca Filipi pasal 4 ayat 1. Saya hanya bahas dari satu ayat ini aja. Filipi pasal 4 ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak ibu saudara, inilah perlengkapan yang harus kita lakukan untuk aim higher. Kita memasuki saudara sekalian satu masa yang paling akhir. Itu sebabnya saudara firman Tuhan berkata berdiri teguh dalam Tuhan. Jangan goyah. Untuk saudara bisa berdiri teguh nomor satu harus bangun dari tidur. Saudara bisa menembak sambil tiduran? Nggak bisa kan? Saudara harus bangun. Untuk kita bisa memiliki pencapaian yang lebih tinggi saudara secara rohani. Maka kita harus bangun dari tidur rohani. Karena keselamatan sudah lebih dekat lagi dari hari-hari sebelumnya. Mari saya ajak kita membaca Roma pasal 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam. Roma 13 ayat 12 mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Bapak ibu saudara, ini adalah step-step yang bisa membuat kita berdiri teguh. Bangun dari tidur rohani. Iblis bekerja luar biasa. Seperti singa mengaum-ngaum berjalan keliling. Berusaha mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara jangan bangga karena saudara jadi Kristen. Pasti saudara masuk surga. Belum tentu.
kalau saudara tidak berjaga-jaga dan berdoa. Iblis hari-hari ini luar biasa saudara. Sangat tekun, sangat rajin. Menakut-nakuti manusia, menawarkan kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Saudara berusaha mencari orang yang dapat ditelannya. Saya dengar saudara dari berita di televisi. Saat ini saudara jumlah variasi drugs, narkoba lebih dari 200 macam. Ada sekitar 250 macam. Dan yang masuk ke Indonesia sudah 40 macam. Bayangin saudara. Ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk serbuk, ya. Ada yang bentuk kayak permen, ada yang bentuk kayak kertas tipis. Itu berapa macam tuh? Saya kaget, hah? Iya, itu yang ngomong polisi sudah. 250-an macam. Bayangkan, apa enggak rajin? Apa enggak kreatif iblis? Sangat kreatif. Narkoba betul-betul melumpuhkan dan menghancurkan. Sudah di sini kalau ada di antara saudara pemakai narkoba. Benar-benar saudara. Please, saudara tidak mungkin bisa aim higher. Iblis sudah tidak pernah berkata, kamu sedikit aja gak apa-apa, kamu bisa stop. Tidak. Saudara sekalian, iblis mulai dengan sedikit iseng-iseng dan dia akan menyeret sampai kita benar-benar dikuasai. Kalau sudah merasa tidak mampu melepaskan diri sendiri, sudah harus cari pertolongan kepada orang yang lebih ahli. Apakah secara rohani, secara medikal, benar sudah. Jangan sampai terlambat. Itu dari sisi narkoba. Belum lagi sudah kalau kita lihat pornografi mengerikan sekali. Seorang ibu cerita sama saya, Bu, saya punya teman. Anaknya wanita baru SMP. Halus anaknya, diem, kalem, penurut. Ya, pulang sekolah ke kamar, buka komputer. Teman main dia komputer. Ya, dia satu kali penasaran apa sih yang dilihat anaknya. Di password. Dia tambah curiga. Kenapa di password? Dia doa. Satu kali saudara. Mungkin anaknya lupa atau apa. Waktu dia buka, bisa buka. Dia cari, ya ini ibu nggak gaptek ini. Jadi dia lihat, waduh dia kaget. Isi komputer anaknya ada ribuan, bukan puluhan. Dengar saudara, ribuan pornografi. Waduh dia hampir pingsan, gemeter saudara. Ini mesti bagaimana ini anak saya SMP perempuan, kok bisa begini? Hari sudah jauh malam. Kalau saudara terikat kepada hal-hal seperti ini, saya jamin sudah akan tertidur secara rohani. Itu iblis masukkan sudah lewat alam pikiran kita. Supaya kita nggak bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dia kasih sudah hal-hal yang merusak pikiran kita. Saya pernah mendengar saudara kesaksian dari seorang bapak. Yang betul-betul dari SD sudah lihat pornografi, udah yang gitu-gitu itu. Dia bilang waktu saya bertobat, ibu tahu saya nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa. Saudara waktu didoakan sampai harus didoain pelepasan benar-benar. Ini seperti syaraf-syaraf dalam pikirannya ini mati sudah untuk hal-hal yang benar. Karena sudah puluhan tahun diisi hal-hal yang kotor. Bapak Ibu sudah hari sudah jauh malam. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bangun dari tidur rohani. Keselamatan sudah lebih dekat lagi dari waktu sebelumnya. Dan firman Tuhan juga mengajak kita untuk melihat tanda-tanda zaman. Ketika firman Tuhan berkata hari sudah jauh malam. Ini tidak bicara malam hari secara waktu, fisik, pagi, siang, bukan. Tapi ini malam bicara satu simbol. Bahwa saudara dosa sudah benar-benar syarat. Ya. Mau yang paling gila itu udah semuanya. Homoseksual, lesbian, free sex, sudah narkoba ya. Aduh ganti-ganti pasangan. Saya dengar itu semoga sudah ini tidak jadi gaya orang Surabaya. Di Jakarta udah ada Bu kelompoknya. Berangkat 5 pasang. Pergi ya kayaknya itu. Wah sampai di sana ganti pasangannya. Ini sama ini. Gak apa-apa.
tahu kan. Suaminya bosen sama istrinya jadi sama istri pasangannya. Aduh udah. Ini udah orang-orang pengusaha-pengusaha, profesional. Nggak apa-apa kan. Daripada kita sama pelacur kan nanti kena penyakit kotor. Ini yang bersih-bersih aja. Wow. Bapak Ibu sudah, hari sudah jauh malam. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk melihat tanda zaman. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-20. Tuhan menghendaki kita tidak cuma melihat keadaan sekeliling kita, kejahatan yang luar biasa. Ya. Lalu kemudian sudah sekalian pornografi, percabulan, perzinahan, eksploitasi seks yang mengerikan. Tetapi Tuhan juga mengajak kita untuk melihat tanda di langit. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 20. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel yang hidup kurang lebih 2600 tahun yang lalu. Tapi dia menubuatkan sesuatu yang saya kira waktu dia menulis ada pertanyaan buat dia. Kok bisa? Ya, coba lihat. Apa saudara? Kisah Rasul 2 ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Ini yang orang sebut, ilmuwan sebut gerhana matahari. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Saudara, ini bukan bahasa puitis loh, bukan. Ya, tapi pada waktu Yoel menulis mungkin dia pikir inilah apa ya, kok bisa bulan yang warnanya putih keperak-perakan kok menjadi darah. Tapi hari ini saya ingin buktikan bahwa ini bukanlah satu bahasa puitis. Tapi betul-betul bulan menjadi warnanya merah, tidak ada putihnya sama sekali. Dan firman Tuhan berkata sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Manusia sudah diminta oleh Tuhan untuk lihat tanda di langit karena itu bisa dilihat semua orang. Coba perlihatkan foto ini sudah sekalian mengenai berita yang diberikan oleh NASA. Mereka menyebutnya sebagai tetrat. Ya. Tetapi saudara hamba Tuhan menyebutnya sebagai blood moon. Yaitu ketika bulan warnanya merah, ini bukan matahari. Bulan warnanya merah semua. Tahun lalu sudah 2014 saya menyampaikan di dalam bedah wahyu. Sudah kalau ada bedah wahyu datang saudara. Jangan takut, saya tanya ada pengusaha. Bapak kok kalau bedah wahyu enggak pernah datang? Takut Bu Agnes, takut saya dengar gitu-gitu takut. Loh kalau check up takut enggak? Loh ya check up kan penting buat kesehatan. Loh ini check up rohani loh Pak, saya bilang. Itu check up jasmani, ini check up rohani. Supaya tahu masanya sudah sangat singkat. Tapi ada juga orang yang takut check up ya. Saya ketemu sama ibu badannya gede, ngobrol-ngobrol udah deket. Ibu gimana check up? Saya gak pernah check up Bu seumur hidup, kenapa? Pedih Bu Agnes katanya. Loh kalau betul-betul tiba-tiba stroke gimana? Aduh ya itu terserah Tuhan kalau boleh sih jangan. Loh itu namanya ibu mencobai Tuhan. Harus check up Bu, saya bilang. Nah ini sama kalau saya gak suka dengar bedah wahyu. Sama aja saudara tidak berani menghadapi kenyataan. Ya. Dan saudara tahu apa yang disampaikan wahyu. Kitab wahyu puluhan tahun yang lalu. Itu sepertinya satu simbol yang kita nggak mengerti. Tapi dari tahun ke tahun. Benar-benar sudah membaca kitab wahyu. Seperti sesuatu yang dibukakan. Saudara lihat ini tahun lalu. 2014 blood moon. Bulan menjadi darah sudah terjadi pada tanggal 15 April. Dan 8 Oktober. Benar-benar terjadi. Waktu itu saya sampaikan firman bedah wahyu. Saya bilang saudara kalau sampai enggak terjadi jangan salahin saya ya. Ya, sebab ini bukan nubuatan hamba Tuhan, bukan. Ini berita dari NASA. Ya, yang mempelajari antariksa alam semesta. Hamba Tuhan hanya mempelajari dan ternyata tidak kebetulan. Bahwa tanggal 15 April itu tepat bertepatan hari Paskahnya orang Yahudi, Passover. Dan sudah sekalian tanggal satunya lagi 8 Oktober hari Sukkot. Itulah hari raya besar orang Yahudi
hari raya Pondok Daun. Dan betul-betul sudah tahun lalu sudah terjadi. Ada jemaat yang kirim foto, ini nih Bu, saya foto, bulannya merah semua. Bulan menjadi darah. Dan tahun ini sudah menurut NASA akan terjadi lagi 2 kali blood moon. Yang pertama adalah tanggal 4 April. Nanti saudara tulis ya. Cek saudara. Sekali lagi kalau enggak terjadi, saya jangan ditagi lu. Mana bulan enggak jadi darah. Loh, ini NASA saudara ya, yang kasih prediksi NASA. Tanggal 4 April dan satunya sudah tahun ini tanggal 28 September. Kembali saudara hamba Tuhan memeriksa, loh ternyata 2 tanggal akan terjadi bulan menjadi darah ini. Dua-duanya bertepatan hari raya orang Yahudi. Ya, penanggalan Yahudi sama penanggalan kita beda, jadi waktunya bisa beda-beda kan. Jadi saudara sekalian, persis 4 April itu adalah hari Paskah orang Yahudi. Dan persis tanggal 28 September kembali hari raya Pondok Daun. Dengar baik-baik saudara. NASA memberitahu, kalau sudah senang belajar, coba di rumah pulang tanya sama mbah yang sama, mbah Google. Wah ya, saudara-saudara sekalian sudah lihat NASA berkata bahwa sampai tahun 2100 tidak akan ada lagi tetrat. Ini istilah ilmiahnya tetrat. Tidak akan. Mengenai prosesnya kenapa bulan bisa merah, yaitu baca dewe aja ya, itu ilmiah soalnya. Sampai tahun 2100 itu pun diprediksi tidak akan ada lagi tetrat. Jadi saudara, kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya kembali Kisah Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. 1 tanggal lagi sudah akan terjadi gerhana matahari. Di antara tanggal 4 April 28 September ada tanggal 1 13 September. Itu akan terjadi gerhana matahari total. Itu bertepatan dengan hari raya Yom Kippur. Orang Yahudi hari raya pendamaian. Bapak Ibu Saudara. Ada ya? Ada enggak? Ya. Tanggal 13 September. Dan firman Tuhan berkata, kembali kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Kapan? Sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Saya tidak sedang berkata bahwa kalau gitu Yesus datang tahun 2015. Tidak. Tapi mungkin besok bisa, malam bisa. Kalau Yesus datang di atas awan-awan, firman Tuhan berkata, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar, blood moon ini harus terjadi. Dan yang heran, kenapa sudah setelah itu masih begitu banyak waktu nggak akan terjadi lagi tetrat. Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah sangat amat singkat. Itu yang mendorong kita berdiri tegap, buang dosa saudara. Saya masih bermain-main dosa, dosa masih enak, masih nikmat, enggak apa-apa. Saya Kristennya Kristen lah, tapi saya enggak terlalu sungguh-sungguh. Baca Alkitab, enggak lah. Aku lebih suka baca koran, nonton TV, nonton bioskop. Baca Alkitab itu cuma kerjaannya pendeta aja. Aku cukup dengar dari pendeta. Nah, hati-hati saudara. Kalau sudah tidak memiliki aim higher. Pencapaian yang lebih tinggi bukan hanya di bumi, lebih sukses, lebih kaya, lebih hebat. Tetapi saudara, kalau saudara tidak melihat kepada perkara-perkara yang di atas, sekarang saya mau masuk kepada bagian ketiga yang terakhir. Setelah kita mau bangun dari tidur rohani, kita belajar melihat tanda-tanda zaman. Mari saudara, setelah kita berdiri dengan teguh, berdiri tegap, kita harus memperlengkapi diri kita. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Inilah yang bisa membuat kita aim higher. Lebih tinggi lagi. Saya akan baca dengan cepat saudara di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh, jangan sebagian, seluruh perlengkapan senjata Allah.
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ini yang pertama. Dalam bahasa Inggris saya membaca istilahnya adalah gird up the loin of your mind. Istilah bahasa Indonesia berikat pinggang kebenaran. Seorang prajurit mau maju perang zaman dulu itu kan pakai bajunya kayak daster kayak gitu kan. Tapi sudah harus pakai ikat pinggang, kalau enggak kan kedodoran. Nah ini berbicara, ternyata bahasa asli itu berbicara. Apa saudara yang harus diikat? Kebenaran dengan kebenaran. Pikiran. Gird up the loin of your mind. Iblis mau menghancurkan manusia itu dari pikiran. Pikirannya jadi kotor seperti yang tadi saya ceritakan, seorang bapak udah dari SD lihat yang porno-porno terus sampai waktu bertobat. Aduh, saya nggak bisa baca sama sekali Bu Agnes. Alkitab bukan karena lupa bahasa Indonesia, nggak ada yang nyantel. Itu sudah. Pikirannya sudah terlalu banyak hal yang kotor. Pikirannya begitu negatif. Benar-benar sudah harus dibuang, harus dilepaskan, harus didoakan. Sudah di sini kalau ada yang sudah enggak punya hasrat membaca Alkitab, saudara harus menyadari dan mengaku itu datang kepada Tuhan ngomong begitu, Tuhan saya enggak normal. Saya anak Tuhan, orang Kristen, kok enggak suka bacaan Kristen? Enggak normal. Betul enggak saudara? Coba, kalau saudara adalah seorang yang normal, sehat, saudara pasti suka makan semua. Makan daging suka, ayam suka, sayur semua suka. Hanya orang yang sakit aja. Saya kalau sakit saudara udah gak terlalu suka makan babi ya. Kecuali kalau babinya gak bau saya suka. Jadi kalau udah sakit dikasih babi pingin muntah. Ya, tapi kalau gak sakit ya bolehlah. Sapi doyan sudah, tapi kalau sapinya bau sapi saya juga gak doyan. Aduh sapinya, kata suami saya, mana ada sapi gak bau? Ada. Ya. Ayam, kalau bau ayam saya juga gak doyan. Wah, tapi kalau sakit, waduh jangan suruh makan, cium baunya saya bisa muntah. Itu berarti saya sakit. Saudara kalau saudara rohaninya sakit, itu tandanya sudah gak suka hal-hal rohani. Itu aja dah. Jadi kalau sudah gak ngaku, ya itu. Gimana saudara bisa aim higher? Bener ya saya sakit ini. Gak suka berdoa, gak suka baca Alkitab, gak suka yang rohani-rohani. Saya ke gereja aja wis lumayan kok Bu. Itu berarti gak normal. Saudara lagi sakit. Ada orang lagi sakit bisa kelihatan normal juga kan. Bu di dalam diri saya ini sakitnya banyak. Tekanan darah tinggi, kencing manis, asam urat, kolesterol. Dia bisa bangga. Asam urat, ada semua di saya Bu. SGPT, SGOT, gamma GT, tinggi semua. Waduh. Kalau rapot mah saya merah semua. Tapi saya buktinya hidup kok. Hidup mah hidup. Tapi ada waktu penyakit kok disombongin. Sakit disombongin. Sekarang bagaimana keadaan rohani saudara? Kalau saudara tidak suka hal-hal yang rohani, jelas rohani saudara tidak sehat. Hari ini Tuhan mengajak saudara, maukah saudara sehat secara rohani? Amin. Suka makan makanan rohani. Suka merenungkan firman. Suka berdoa, suka datang kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa membuat pikiran saudara diisi dengan kebenaran, dipenuhi dengan kebenaran. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kita memikirkan bukan hanya perkara-perkara di bawah, tapi memikirkan perkara yang di atas. Lalu saudara selanjutnya firman Tuhan berkata, berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini menutupi bagian paling utama, menutupi jantung, menutupi hati. Saudara, menutupi hati kita dengan keadilan. Bapak ibu saudara, kalau hidup kita adil, adil dengan istri itu bukan saya adil Bu, dengan istri, dengan gundik, dengan istri muda, dengan simpenan aku adil semuanya. Bukan saudara ya. Sudah bersikap adil, benar-benar sudah berikan waktu untuk istri. Tidak cuma waktu untuk bekerja, tidak hanya waktu untuk teman. Sudah berikan secara adil. Ada anak-anak saudara, mereka perlu waktu saudara. Ada keadilan yang sudah terapkan juga untuk bawahan saudara.
untuk orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Berbaju zirahkan keadilan. Kakinya dikatakan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Rajin bersaksi. Paulus saudara perjumpaan dengan Kristus. Mengubah aim yang berubah membawa perubahan dalam kelakuannya. Sampai dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah, terkutuklah aku. Bagaimana dengan saudara? Berapa banyak kita tutup mulut? Enggak ceritakan Injil, keselamatan kepada orang di sekeliling kita, kepada sahabat kita, atau kepada orang tua kita. Berapa banyak sudah ngomong gini, waduh Bu, orang tuaku tua, susah diajak ngomong, udah karaten, enggak mungkin lah mau gitu-gitu. Apa sudah pernah mencoba? Apa saudara sudah pernah mendoakan? Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah. Amin. Sudah harus bersaksi. Bersaksi nggak usah pakai azas-azas rohani yang tinggi-tinggi. Pak, bahasa Ibraninya, aduh nggak perlu sudah. Bahasa Indonesia aja nggak terlalu hafal. Bahasa Yunani nggak perlu. So saksikan aja kalau saudara punya masalah, misalnya seorang ibu datang sama saya ngomong begini, Bu, saya dulu nggak bisa tidur. Selalu minum obat tidur, selalu. Padahal saya nih suaminya baik, anaknya semua baik, perempuan punya, laki punya, ya ekonominya cukuplah anak saya sekolah luar negeri. Tapi heran Bu, saya nggak bisa tidur. Jadi saya udah dari muda itu saya addicted. Saya hanya bisa tidur kalau minum obat tidur. Tapi heran Bu, setelah saya percaya Yesus, saya dengar firman, hati saya meluap-luap, saya baca firman, saya hidup dalam doa, saya selalu kepingin, aduh kapan lagi persekutuan, aduh kapan lagi persekutuan, kapan lagi minggu. Saya pingin cepat menanti hari itu. Tidak sampai 3 bulan Bu, saya sampai ketiduran, besoknya bangun, loh kemarin kok saya bisa ketiduran. Tidak pernah Bu terjadi seumur hidup saya tidak pernah lupa minum obat tidur. Tapi kemarin untuk pertama kalinya saya ketiduran. Sejak saat itu saya lepas dari obat tidur. Wah hebat dong. Iya Bu. Ternyata kesaksian ini Bu bisa membawa suami saya mau ke gereja. Sebab suami saya saksi mata. Dia bilang, Papa aku kemarin ketiduran gak minum obat tidur. Hah? Sungguh iya. Kenapa Ma? Aku baru cerita. Aku diem-diem dulu kalau tengah minggu ada ladies papa kan kerja. Kalau aku minggu kan gak oleh toh. Aku aduh aku haus baca firman juga. Kadang-kadang di toilet. Karena papa gak suka kan aku terlalu fanatik. Aku baca, aku doa. Itu lupa. Oh ya tak, wah hebat ya. Ya udah aku minggu, ayo kita ke gereja bareng. Nah, ini memberitakan Injil tuh begini sudah. Bukan, saudara kalau enggak percaya Yesus, nanti papa masuk neraka. Di neraka ada api yang menyala-nyala, ulat dan ngengat. Itu tidak bisa mati. Itu di neraka Pak, lidahnya dicabut, dipotong-potong-potong, keluar lagi, cabut. Saya jamin suaminya bilang, sana udah kamu masuk surga sendiri ya. Ngeri banget. Jangan menginjil yang gitu-gitu sudah. So saksikan. Amin. Ada perubahan apa? Sudah kalau di sini saudara adalah seorang ibu yang penuh kekhawatiran. Sekarang kok plong ya, saya kok sama Pak tanggung jawabnya. Tapi kok saya bisa bebas, ceritakan itu. Kakimu dikatakan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Rajin bersaksi, rajin melayani. Supir saudara, tukang taman saudara, pembantu. Apa sudah dengar mereka? Menerima sudah kesaksian. Masalah apakah dia mau hari itu juga. Itu bukan bagian kita, Roh Kudus yang akan bekerja. Amin saudara. Kakimu berkasutkan kerelaan beritakan Injil. Lalu kemudian dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Bawa tameng iman. Ada sesuatu yang membuat kita ragu. Saudara kita hadapi dengan iman. Tidak. Walaupun saya belum pernah lihat surga. Tapi iman datang dari pendengaran akan firman. Menjanjikan barang siapa percaya kepada anak yaitu Yesus Kristus dia selamat. Barang siapa tidak percaya anak dia tidak selamat. Mana ayatnya? 1 Yohanes pasal yang kelima. Mari kita lihat kebenaran itu sebentar. 1 Yohanes pasal yang kelima
ayat 11 dan ayat 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Aduh, so simple. Enggak usah saudara keselamatan itu dibuat too complicated. Simple aja. Bagikan itu saudara, itu menjadi iman, perisai iman kita. Dan firman Tuhan berkata, pakailah ketopong, helm keselamatan. Sudah sekalian saudara kalau menghadapi persoalan, saudara ditipu sama pengusaha Kristen. Jangan saudara kecewa lalu bikin gak mau ke gereja lagi. Udah percuma, aku gak mau Kristen lagi. Kenapa? Itu aku ditipu sama orang Kristen, orang gereja juga tuh. Katanya melayani gereja-gereja, brengsek. Jangan. Yang brengsek pengusahanya. Yesusnya tidak brengsek saudara. Amin. Apa dia? Sombongnya luar biasa gini-gini. Orangnya belum sempurna. Dengar baik-baik saudara. Gereja itu kalau diumpamakan dengan hubungan mobil. Gereja itu bukan showroom. Showroom itu jual mobil gak ada yang penyok-penyok. Gak ada. Semua mulus. Sudah gak usah tanya begini. Ini pernah jatuh di mana? Ya gak ada showroom kok. Gak ada yang penyok, mulus semuanya. Betul gak? Kilometernya juga ya mungkin belum apa-apa. Itu. Dengar baik-baik, gereja bukan showroom. Kalau gereja showroom, gak ada saudara yang jelek-jelek begitu. Saya beritahu, gereja itu bengkel. Ada yang harus turun mesin, ada yang harus diketok, ada yang catnya udah ngelontok, ada yang bannya bocor, ada yang tali beltnya udah habis. Wah macem-macem saudara. Itu sebabnya kalau sudah lihat orang Kristen di gereja macem-macem. Ada yang sombong sekali. Ya, ada yang minder, ada yang ngantukan, ada heran, pujian semangat, begitu firman ngantuk. Ya si bapak satu ini, tante satu ini, enggak sempurna, enggak ada yang sempurna saudara. Ada yang ngamukan, gampang tersinggung, belum sempurna, amin. Itu sebabnya kalau sudah menjumpai orang-orang di bengkel rohani ini masih bisa mengecewakan saudara harus berkata apa? Maklum, bengkel. Dia masih sedang disempurnakan. Saudara kalau lihat saya juga tidak sempurna, maafkanlah saudara. Amin. Sudah lihat suami saya tidak sempurna, oh ya dia podo sedang masuk bengkel. Amin. Sudah yang sempurna hanya pencipta pembuat kita. Itu sebabnya kita harus pakai helm keselamatan. Saya enggak mau meninggalkan Yesus. Karena hanya dia juru selamatku. Hanya dia yang mati dan bangkit kembali. Pakai helm keselamatan. Bawa pedang roh yaitu firman Allah. Inilah senjata yang paling ampuh. Itu sebabnya kalau saudara tidak pernah baca firman. Saudara pasti menjadi orang Kristen yang tidak kuat. Sudah pernah mendengar orang Kristen digendam? Loh kok bisa bu orang Kristen digendam? Iya Kristen cap apa dulu ini? Ya, enggak pernah baca firman, enggak penuh firman. Tapi kalau penuh firman, enggak bisa sudah digendam. Benar, penuh firman, penuh Roh Kudus, enggak mungkin digendam. Jangankan digendam, dibaca aja saudara sama ahli kuamnya. Masa depannya apa? Enggak bisa. Enggak bisa. Aku lihat dia dilapisi oleh cahaya terang. Tapi kalau saudara Kristen-Kristenan itu masih punya keris. Nah itu sudah ya. Masih punya ini hong sui masih percaya. Wah gampang dibaca. Engkau ya nanti umur 47 tahun. Saya lihat akan mengalami masalah besar. Bisa kecelakaan, bisa kerugian. Waduh itu sudah takut. Itu sudah. Kalau saudara sudah benar-benar punya pedang roh. Sudah tidak akan dibaca. Amin. Karena firman Tuhan berkata rancangan yang ada pada Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan hidup penuh pengharapan. Yang terakhir, Tuhan mau kita berjaga-jaga dalam doa. Dan permohonan yang tidak putus-putusnya. Benar saudara. Saudara lagi transaksi bisnis doa. Dalam hati itu doa. Di sini ada anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak muda, istri-istri. Sudah mau melakukan sesuatu, pilihan, keputusan, sudah mau kuliah, sudah mau ulangan, doa.
Saya kalau konseling, sana ngomong, saya doa sudah dalam hati, terus berdoa. Itu pentingnya doa dalam roh. Ya, karena kan kalau doa bahasa Indonesia terbatas. Tapi kalau doa dalam bahasa roh, firman Tuhan berkata roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin saudara. Saya tutup sudah dengan kesaksian yang benar-benar saya pernah alami. Dulu sebelum menggembala saya dan suami sering sekali keliling ya pelayanan. Satu kali Pak Hani dipanggil sudah pelayanan ke Solo. Saya enggak berangkat ya, karena waktu itu sudah mulai menggembala awal-awal itu. Pak Hani ke Solo saya enggak bisa karena saya harus melayani hari Minggu. Waktu itu sudah karena Pak Hani hari Sabtunya harus pemberkatan nikah, jadi dia berangkat naik mobil sendiri. Naik mobil sendiri waktu itu kita belum punya supirnya dipinjemin sama jemaat. Saya masih ingat naik Kijang. Sampai malam sudah kurang lebih jam 9. Saya terima SMS dari suami saya. Nes, STNK-nya mana? Mateng. STNK-nya baru saya berikan kepada sekretaris saya untuk diperpanjang. Karena saya takut lupa, jadi udah saya kasih saudara pada hari Jumat supaya diurus. Saya bilang, waduh, Han, STNK-nya masih ada di Erli lu sekretaris saya. Aduh ini gimana? Ini ada pemeriksaan, semua mobil di stop, periksa STNK. Waduh gimana, besok pagi dia harus melayani di GBIS Kepunton Solo. Waduh ditangkap ini. Kalau ditangkap gimana saudara? Ya udah, nggak bawa STNK, nggak bisa goban ini. Ya, gimana ini? STNK nggak ada, mobil curian paling jelek apa? Ditahan mobilnya. Saya bilang begini, ya udahan, jalan aja dulu. Saya tak doa. Ya nggak cukup doa ini ya. Ini udah suami udah naik darah tinggi nih. STNK kok. Ya sorry. Saya lupa. Sorry yang ya. Lupa itu enggak inget loh, tahu nggak? Dia ketawa. Iya siapa ngomong lupa itu inget. Iya sorry aku sing lupa. Ya udah. Jadi saya doa. Doa bahasa Indonesia 5 menit wis entek. Saya berdoa menyembah, saya berdoa dalam bahasa roh. Terus mungkin kurang lebih 10 menit, 15 menit. Tiba-tiba saudara. Waktu saya berdoa dalam roh itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya tiba-tiba berdoa begini, Tuhan Yesus saya minta malam ini tutup matanya Pak Polisi. Supaya jangan lihat mobil yang dikendarai suami saya. Dalam nama Yesus butakan matanya, jangan lihat mobil suami saya. Dalam nama Yesus, amin. Tiba-tiba damai sejahtera. Lalu saya SMS suami saya, Hanan jangan khawatir, aku sudah doa. Matanya Pak Polisi dibutakan. Dia ketawa di situ, hehehe. Ini aku sudah di depan, satu lagi aku. Ya udah jangan khawatir, doa aja doa. Terus suami saya benar-benar percaya, istri hamba Tuhan masa nggak percaya. Jadi saudara waktu giliran mobil suami saya itu saudara suami saya nggak bilang sama supirnya bahwa STNK nggak ada, nanti dia kan tambah kikuk. Supir jemaat ini cuma, Pak tolong siapin ya STNK-nya. Udah kamu jalan aja, pokoknya jalan ya, jalan. Iya Pak. Itu sudah polisi bisa bilang nih, terus, ayo berikutnya ini mobil suami saya. Terus suami saya bilang, jalan, jangan berhenti, kamu disuruh terus. Loh Pak semua berhenti loh, terus jalan. Sampai Solo dia bilang, dia telepon saya, haleluya. Satu-satunya mobil antrian, cuma mobilku. Jalan. Manjur doamu yang katanya. Malam ini Pak Polisi dibutakan matanya. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan terapkan doa ini kalau suami bawa istri muda ya. Tuhan butakan mata, jangan. Itu dosa sudah, itu harus dibuang. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, haleluya.